Terminal itu selalu ramai oleh suara klakson, teriakan kenek, dan bau knalpot yang pekat. Namun siang itu suasananya sedikit berbeda. Semua mata tertuju pada satu sosok yang baru saja turun dari angkot usang berwarna biru tua. Seorang perempuan muda, berambut hitam panjang tergerai, kulitnya bersih, parasnya cantik, terlalu cantik untuk sekadar lewat di tempat keras semacam terminal. Namun yang membuat orang ternganga bukan hanya kecantikannya, melainkan seragam supir lusuh yang melekat di tubuhnya. Raras, begitu namanya, melangkah mantap menuju sebuah angkot kosong yang terparkir di sudut terminal. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia membuka pintu, duduk di kursi supir, lalu mengusap setir dengan lembut, seolah menyapa sahabat lama. Para supir lain yang biasa menguasai jalur itu hanya bisa saling pandang. Tak ada satupun yang percaya, seorang wanita secantik itu benar-benar berniat menjadi supir angkot. Bisik-bisik mulai terdengar, "Gila, cewek itu mau nyupir di terminal ini, apa dia nggak tahu tempat ini milik siapa?" Suara seorang kenek terdengar pelan tapi menusuk. Nama Takim Gondrong, sang raja terminal, terucap di antara gumaman para supir. Semua tahu, tanpa izin Takim, tak ada satupun yang bisa bekerja di jalur itu. Raras tidak menggubris. Ia menyalakan mesin angkot, dan suara berderum itu terdengar seperti tantangan keras di telinga semua orang. Ia menunggu penumpang dengan sabar, meski tatapan sinis, ejekan, hingga siulan nakal terus diarahkan padanya. Anehnya, ada aura aneh yang memancar darinya. Entah mengapa, orang yang ingin menghina lebih jauh justru menahan lidahnya. Seorang ibu tua dengan keranjang belanja naik ke angkotnya. Raras tersenyum lembut, menyambut dengan ramah. "Duduk, Bu. Hati-hati ya." Senyum itu membuat beberapa penumpang lain ikut naik, padahal biasanya mereka enggan mencoba angkot baru. Dalam sekejap, kendaraan Raras penuh. Para supir lain melongo, merasa harga diri mereka terinjak. Namun keberanian Raras segera sampai ke telinga orang yang paling ditakuti di terminal itu. Dari kejauhan, terlihat segerombolan pria berambut gondrong, bertubuh kekar, melangkah menuju arah angkot Raras. Mereka adalah anak buah Takim Gondrong, wajah mereka penuh amarah, seolah siap mencabik siapapun yang berani melanggar aturan. Raras melirik lewat kaca spion, tatapannya tetap tenang. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, seakan ada kilatan cahaya samar yang membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Penumpang-penumpangnya mulai resah, beberapa berbisik ketakutan. Namun Raras hanya tersenyum, seakan tahu bahwa hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya di terminal keras itu. Dan benar saja, di ujung jalan terminal, langkah besar bergema semakin mendekat. Rambut gondrong terurai, wajah penuh bekas luka, dengan tubuh tinggi kekar yang membuat banyak orang mundur ketakutan. Takim Gondrong, sang raja terminal, akhirnya datang. Terminal yang biasanya ribut seketika hening. Semua orang tahu, pertempuran besar sudah dimulai, meski belum ada pukulan yang terayun. Takim Gondrong melangkah dengan langkah berat, suaranya saja sudah cukup membuat orang-orang menahan napas. Rambutnya yang panjang kusut terurai hingga bahu, tubuhnya besar dengan otot yang menonjol di balik kaos ketat. Bekas luka panjang di pelipisnya menjadi tanda kisah lama penuh darah. Ia bukan sekadar preman, tapi legenda hidup di terminal itu. Semua orang tahu, siapapun yang berani melawan Takim akan berakhir di rumah sakit, atau tidak pernah kembali lagi. Dengan suara serak dan penuh wibawa, ia bertanya pada anak buahnya, mana supir baru yang berani cari mati itu. Jari telunjuk kasar seorang kenek langsung menuding ke arah angkot Raras yang sedang bersiap berangkat dengan penumpang penuh. Takim menyipitkan mata, pandangannya bertemu dengan tatapan tenang Raras yang seolah tak gentar sedikitpun. Itu membuat dada Takim bergemuruh, bukan karena kagum, melainkan marah. "Perempuan, berani-beraninya kau rebut jalur di wilayahku," geramnya sambil meludah ke tanah. Suaranya menggema, membuat penumpang di dalam angkot Raras menunduk ketakutan. Beberapa supir lain yang biasanya congkak hanya bisa menonton dari jauh, tidak ada yang berani ikut campur. Terminal itu seakan membeku di bawah bayangan Takim Gondrong. Raras tidak langsung menjawab. Ia memandanginya lewat kaca spion, senyum tipis terukir di bibirnya. "Saya hanya mencari rezeki halal, Pak. Jalanan ini bukan milik siapapun, kecuali yang berani bekerja," ucapnya lembut tapi tegas. Kalimat itu membuat seisi terminal berguncang, karena tak ada satupun orang yang pernah berani bicara begitu di hadapan Takim Gondrong. Takim terkekeh,
Suara tawanya kasar seperti gesekan besi. Hahaha, aku suka keberanianmu. Tapi sayang, di sini hukum bukan ditulis di kertas, melainkan dengan darah. Kalau kau mau tetap hidup, setor ke aku. Kalau tidak, ia meraih besi panjang yang diselipkan di pinggangnya, lalu menghentakkannya ke tanah hingga berbunyi keras. Ancaman itu begitu nyata. Raras masih duduk di kursi supir, tangannya perlahan mengusap setir angkot seakan menarik kekuatan dari benda sederhana itu. Mata hitamnya berkilat aneh. Kalau memang begitu hukumnya, biar saya yang menuliskan ulang hukum di terminal ini, jawabnya dingin. Aura keanggunan dan misteri memancar, membuat beberapa orang merinding tanpa tahu alasannya. Penumpang di dalam angkot mulai panik, ada yang ingin turun, tapi tubuh mereka seakan terpaku karena rasa takut. Anak buah Takim sudah mengepung dari berbagai arah, siap menyeret Raras keluar kapan saja. Suasana berubah tegang, udara terasa berat, dan orang-orang yang menyaksikan bisa merasakan bahwa benturan besar tidak bisa dihindari. Terminal yang biasa ramai oleh teriakan penumpang kini mendadak hening. Hanya ada dua sosok yang berdiri berhadapan, seolah dunia mengecil hanya untuk mereka berdua, Takim Gondrong, sang raja terminal, dan Raras, supir cantik yang menyimpan rahasia besar. Pertarungan tak terlihat sudah dimulai, meski tangan mereka belum saling terayun. Takim Gondrong melangkah semakin dekat, jaraknya kini hanya tinggal beberapa langkah dari angkot Raras. Tatapan matanya liar, urat di lehernya menegang, dan setiap langkahnya seperti membawa teror yang menekan dada orang-orang di sekitarnya. Anak buahnya sudah mengepung, wajah mereka penuh nafsu amarah, seolah siap menghancurkan tubuh Raras kapan saja. Namun yang paling menggetarkan hati semua orang adalah, perempuan itu sama sekali tidak bergeming. Raras menoleh pelan, menatap Takim lewat kaca spion. Senyum tipisnya tetap terjaga, sebuah senyum yang tidak menunjukkan ketakutan, melainkan keyakinan. Kalau jalur ini memang milikmu, buktikan dengan keberanianmu, bukan dengan ketakutan yang kau sebar, ucapnya lirih namun jelas terdengar, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam harga diri Takim. Takim mendengus keras, tangannya meraih pintu angkot dan menghentakkannya terbuka dengan kasar. Penumpang berteriak ketakutan, beberapa berusaha turun tapi segera dihadang oleh anak buah Takim. Dengan tatapan penuh murka, Takim membungkuk, wajahnya mendekat ke arah Raras. Aku kasih kesempatan terakhir, turun, setor, atau mati, katanya dengan suara berat yang hampir seperti geraman binatang buas. Raras hanya memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali dengan sorot tajam yang membuat Takim terkejut setengah detik. Ada kilatan aneh dalam pandangan itu, sesuatu yang seolah menembus dada dan memukul balik ke dalam batinnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Takim merasakan kegamangan, meski hanya sepercik. Namun ego dan amarahnya terlalu besar untuk diakui. Ia mengayunkan tangannya, mencoba meraih kerah Raras. Saat itulah, sebuah kejadian aneh terjadi. Raras hanya mengangkat jemari halusnya, gerakan kecil seakan tak berarti. Tapi tiba-tiba Takim merasa tangannya berat seperti tertahan batu besar. Urat di lengannya menegang, wajahnya memerah, namun tak bisa menyentuh supir cantik itu. Orang-orang di terminal terbelalak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana raja terminal yang tak pernah terkalahkan, kini terlihat kesulitan hanya menghadapi satu perempuan yang bahkan belum turun dari kursi supirnya. Anak buah Takim berteriak marah, sebagian maju, namun langkah mereka mendadak goyah, seakan ada udara tebal yang menahan tubuh mereka. Suasana menjadi semakin mencekam. Penumpang di dalam angkot menatap Raras dengan campuran kagum dan takut. Mereka sadar perempuan itu bukan manusia biasa. Ada kekuatan gaib yang melindunginya, sesuatu yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Raras tetap diam, hanya menatap Takim dengan tatapan dingin yang menelanjangi jiwanya. Takim akhirnya melepaskan genggaman yang gagal, mundur setapak dengan wajah penuh kebingungan bercampur amarah. Perempuan sialan, kau bukan orang biasa, geramnya. Raras hanya tersenyum samar, lalu menyalakan mesin angkot yang meraung keras, seakan menantang seluruh terminal. Pertemuan pertama itu berakhir tanpa darah, tapi semua orang tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah pertemuan pertamanya dengan Takim Gondrong, Raras pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tubuhnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia duduk di kursi kayu tua, menyalakan lampu minyak, lalu membuka sebuah kotak kayu berukir yang disimpannya di bawah ranjang. Dari dalam kotak itu,
terpampang sebuah kain kuno berwarna hitam kelam dengan rajah kuning kemasan. Itulah warisan leluhurnya, ajian Mopok Galeng. Raras menatap kain itu dengan penuh rasa hormat. Di setiap lipatannya tersimpan doa, mantra, dan kekuatan yang tak bisa dipahami orang biasa. Ia teringat pesan almarhum ayahnya, seorang pendekar tua yang dulu menjaga jalur perhubungan desa. Mopok Galeng bukanlah ajian untuk menyombongkan diri. Ia adalah benteng bagi mereka yang tertindas, dan pedang bagi mereka yang tertindas. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya, menjadi alasan mengapa ia berani menghadapi kerasnya terminal. Di luar, suara anjing melolong panjang, membuat malam semakin mencekam. Raras menutup matanya, merapal mantra yang dulu diajarkan ayahnya. Udara di dalam ruangan bergetar halus, lampu minyak bergoyang, dan bayangan di dinding seakan menari. Kekuatan Mopok Galeng mulai berdenyut di tubuhnya, mengalir di setiap urat nadi, memberi kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Namun kekuatan itu juga bukan tanpa harga. Setiap kali ia mengaktifkannya, rasa sakit menembus sendi-sendinya, seolah tubuhnya terkoyak dari dalam. Mopok Galeng adalah pusaka berbahaya, semakin sering digunakan, semakin besar resiko jiwa pemiliknya terkuras. Itulah sebabnya ayahnya melarangnya menggunakannya sembarangan. Tapi kini, di terminal yang dikuasai Takim Gondrong, Raras tahu waktunya telah tiba untuk membuka segel kekuatan ini. Raras berdiri, membuka pintu, menatap ke langit malam yang gelap tanpa bintang. Ayah, aku tidak bisa lagi hanya diam. Orang-orang butuh keadilan. Jika aku harus mengorbankan diri, biarlah Mopok Galeng menuntunku. Suaranya pelan, namun penuh tekad. Angin malam berhembus kencang, seakan merespons sumpahnya. Di sisi lain, Takim Gondrong sedang duduk di warung remang terminal, dikelilingi anak buahnya. Amarahnya belum reda. Perempuan itu, matanya bukan mata orang biasa. Aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, gumamnya dengan nada muram. Beberapa anak buah mencoba menenangkan, tapi Takim tahu ada kekuatan gaib yang melindungi Raras. Ego dan kesombongannya terluka, ia pun bertekad mencari jalan untuk menghancurkan lawan barunya. Sementara itu, kabar tentang supir cantik yang mampu menahan tangan Takim Gondrong mulai menyebar ke seluruh kota. Para supir lain berbisik, para penumpang bercerita, bahkan pedagang kecil di terminal ikut membicarakannya. Nama Raras mulai terdengar seperti legenda hidup yang baru lahir, sebuah cahaya di tengah kegelapan dunia terminal. Raras menutup kembali kotak pusaka itu, lalu berbaring di ranjang kayu usang. Matanya menatap atap, pikirannya melayang ke hari esok. Ia tahu jalan di depan akan penuh darah dan air mata. Namun Mopok Galeng telah menempel di jiwanya, dan takdir sudah memilihnya untuk berhadapan langsung dengan Raja Terminal yang haus kuasa. Malam itu, kesunyian hanya menjadi jeda singkat sebelum badai besar benar-benar datang. Pagi hari di terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Supir-supir duduk gelisah di bangku panjang, menunggu sesuatu yang mereka tahu akan terjadi. Kabar tentang Raras, supir cantik yang menantang Takim Gondrong, sudah menyebar seperti api. Beberapa penasaran ingin melihat keberaniannya lagi, tapi banyak juga yang takut jika terminal berubah jadi lautan darah. Raras datang dengan langkah tenang, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang rapi. Tidak ada perhiasan, tidak ada gengsi, hanya sebuah tas kecil dan wajah yang tenang. Ia membuka pintu angkotnya, menyalakan mesin, lalu tersenyum menyambut penumpang pertama. Dari kejauhan, orang-orang hanya bisa menggeleng. Perempuan ini benar-benar tidak tahu takut, bisik seorang supir tua. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Dari ujung terminal, beberapa anak buah Takim muncul membawa balok kayu dan rantai besi. Wajah mereka garang, mulut mereka menyeringai, seakan haus darah. Itu dia perempuannya, hajar sekarang, teriak salah satu dari mereka. Suasana terminal seketika riuh, penumpang yang baru naik buru-buru turun, pedagang kecil berlari meninggalkan lapaknya. Raras tetap duduk di kursinya, menunggu mereka mendekat. Jantungnya berdegup, tapi sorot matanya tidak gentar. Ia tahu inilah ujian pertama setelah ia membuka segel Mopok Galeng. Ketika anak buah Takim mengangkat balok kayu, Raras menggerakkan tangannya perlahan, seakan menepis angin. Seketika, dua orang yang paling depan terhuyung-huyung, lalu jatuh tersungkur tanpa alasan jelas. Orang-orang ternganga, mulut mereka terbuka tapi tak ada suara keluar. Mereka melihat jelas bagaimana dua preman itu ambruk tanpa disentuh sedikit pun. Sementara Raras hanya menatap lurus,
wajahnya dingin tanpa emosi. Beberapa anak buah Takim mundur ragu, tapi yang lain maju dengan amarah membara, berusaha menyerang dari segala arah. Benturan pun terjadi, suara rantai berderak, kayu menghantam angin, namun setiap gerakan itu seakan tak pernah bisa mengenai tubuh Raras. Ia bergerak ringan, kadang hanya dengan satu kibasan tangan, kadang hanya dengan tatapan tajam. Satu persatu para preman tumbang, tergeletak di tanah dengan tubuh kejang. Terminal mendadak sunyi, hanya terdengar erangan kesakitan. Dari kejauhan, Takim Gondrong yang menyaksikan semua itu mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Wajahnya merah padam, dadanya naik turun seperti api yang tak terkendali. Perempuan ini sudah keterlaluan, gumamnya dengan nada penuh dendam. Anak buahnya yang terkenal buas saja bisa dijatuhkan dengan mudah, apa jadinya jika ia sendiri berhadapan langsung? Namun bagi Raras, ini baru permulaan. Ia tahu serangan ini hanyalah pembuka, sebuah pesan dari Takim bahwa ia tidak akan pernah dibiarkan hidup tenang. Saat ia menyalakan mesin angkotnya lagi, suara deru itu terdengar seperti gong perang, menandai awal dari permusuhan besar yang akan mengguncang seluruh terminal. Takim Gondrong duduk di warung remang terminal dengan wajah hitam bagai bara. Asap rokok mengepul dari mulutnya, namun tidak bisa menutupi tatapan matanya yang merah menyala. Anak buahnya yang baru saja babak belur tergeletak di pojok, sebagian masih mengerang kesakitan. Malam itu, terminal terasa seperti ladang perang yang telah membunuh harga diri seorang raja. Perempuan itu bikin malu aku di depan semua orang, gumam Takim, suaranya berat penuh amarah. Ia menghantam meja kayu dengan kepalan tangan, membuat gelas-gelas pecah berantakan. Para supir lain yang ada di warung langsung terdiam, menundukkan kepala, tak berani menatap matanya. Semua tahu, bila Takim sudah seperti ini, badai pasti datang. Takim berdiri, rambut gondrongnya bergoyang liar, tubuhnya bagai singa terluka. Besok, aku akan tunjukkan siapa yang berkuasa di terminal ini. Aku akan buat perempuan itu menyesal lahir ke dunia. Teriaknya, suara itu bergema hingga keluar warung, membuat orang-orang di luar merinding ketakutan. Beberapa anak buah yang masih setia mencoba menyemangati, meski wajah mereka pucat. Di sisi lain, Raras sedang mengantar penumpang terakhir malam itu. Ia menahan rasa letih, tubuhnya masih terasa sakit setelah mengeluarkan sebagian kekuatan Mopok Galeng. Namun ia tersenyum ketika melihat penumpang ibu-ibu pulang dengan selamat. Kalau aku menyerah, siapa lagi yang akan melindungi orang-orang kecil ini? Batinnya, meski begitu, jauh di dalam hatinya, Raras tahu Takim tidak akan tinggal diam. Malam kian larut, di dalam markasnya, Takim memanggil seorang dukun tua yang terkenal licik. Lelaki renta itu datang dengan tongkat bambu dan wajah penuh keriput. Kau bilang ada perempuan dengan kekuatan aneh. Itu Mopok Galeng, ajian tua yang seharusnya sudah punah, bisiknya sambil terkekeh. Takim terperanjat, tak menyangka lawannya memegang pusaka sebesar itu. Kalau begitu, buatkan aku penangkalnya, bentak Takim. Dukun itu hanya tersenyum sinis. Setiap ajian punya kelemahan, Mopok Galeng hanya bisa dipatahkan oleh kekuatan kegelapan yang lahir dari darah. Jika kau siap mengorbankan sesuatu, aku bisa membantumu. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Takim menatap tajam, lalu mengangguk tanpa ragu. Di luar, angin malam berembus kencang. Terminal yang biasanya bising kini sunyi, hanya ada lampu redup dan bayangan yang bergoyang. Orang-orang berbisik bahwa esok hari akan pecah pertarungan besar. Supir-supir biasa mulai gelisah, beberapa berpikir untuk meninggalkan terminal, takut terjebak dalam perang antara dua kekuatan gaib. Namun bagi Raras, ia sudah bersiap. Di balik ketenangannya, ia tahu dendam Takim Gondrong bukan main-main. Pertarungan ke depan tidak lagi sekadar soal jalur angkot, melainkan soal hidup dan mati. Dan Mopok Galeng akan benar-benar diuji. Keesokan harinya, terminal kembali dipenuhi bisik-bisik. Nama Raras semakin santer diperbincangkan, tapi begitu juga dengan kabar dendam Takim Gondrong yang siap meledak kapan saja. Beberapa supir sengaja menghindar dari jalur yang biasa dilewati Raras, takut terseret dalam amarah sang raja terminal. Namun perempuan itu tetap hadir, dengan senyum ramah, menyalakan angkotnya, dan menyapa penumpang seakan tidak ada apa-apa. Saat Raras mengantar penumpang pagi itu, sebuah batu besar tiba-tiba dilempar ke arah kaca depan angkotnya. Kaca retak, penumpang menjerit ketakutan. Namun Raras tetap tenang, menepikan kendaraan, memastikan semua orang selamat.
Maafkan saya, Bu, Pak. Kalian tidak usah takut, saya akan antar sampai tujuan, katanya lembut. Keteguhan itu membuat beberapa penumpang justru semakin percaya padanya. Namun serangan demi serangan kecil terus terjadi. Ban angkotnya dipaku diam-diam, knalpotnya dipotong, bahkan ada preman yang mengintimidasi penumpang agar tak naik ke angkotnya. Semua orang tahu ini ulah anak buah Takim. Raras tidak melawan dengan kekerasan. Ia hanya memperbaiki kendaraannya sendiri, sabar, meski tubuhnya lelah. Malam harinya, ia duduk di depan kontrakannya, menatap langit yang kelam. Suara ayahnya seakan terdengar lagi, Mopok Galeng bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kesabaran. Jika kau hanya menggunakan tenaga, kau akan kalah oleh dendammu sendiri. Jika kau gunakan dengan hati, kau bisa menaklukkan dunia. Raras menggenggam tangannya erat, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih. Sementara itu, Takim Gondrong semakin beringas. Ia merasa keberadaannya diguncang oleh seorang perempuan yang bahkan belum sebulan di terminal. Aku tidak akan berhenti sampai dia hilang dari muka bumi, katanya pada anak buahnya. Ia memerintahkan mereka untuk menyerang bukan hanya Raras, tetapi juga penumpang yang berani naik ke angkotnya. Sebuah langkah keji yang bisa membuat terminal berubah jadi medan perang. Benar saja, esoknya seorang penumpang remaja yang biasa naik angkot Raras dipukul hingga babak belur oleh preman. Raras yang mengetahui hal itu hanya bisa menahan air mata. Amarah membakar dadanya, namun ia sadar bila ia mengamuk sekarang, maka terminal akan porak-poranda. Kesabarannya diuji, bukan hanya sebagai supir, tapi sebagai manusia yang memegang pusaka berbahaya. Orang-orang mulai melihat sosok Raras dengan kagum. Ia tidak hanya cantik, tapi juga tabah, tetap tersenyum meski tekanan semakin berat. Namun bagi musuhnya, senyumnya adalah penghinaan. Takim Gondrong merasa harga dirinya diinjak-injak setiap kali melihat perempuan itu masih berani membawa angkot penuh penumpang. Hari demi hari, terminal menjadi seperti bara api yang siap meledak. Kesabaran Raras nyaris mencapai batas, dan dendam Takim Gondrong sudah tak bisa lagi ditahan. Semua orang tahu, cepat atau lambat, pertemuan mereka akan berubah menjadi duel terbuka yang tak bisa dihindari. Hari itu terminal mendadak seperti arena pertunjukan. Puluhan pasang mata menatap ke tengah lapangan parkir, di mana Takim Gondrong berdiri dengan tubuh tegap, rambut gondrongnya terurai liar. Di tangannya tergenggam sebilah besi panjang yang sudah sering mencicipi darah. Wajahnya penuh amarah, sorot matanya seperti bara api. Di seberang sana, Raras berdiri tegak di samping angkotnya, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Angin bertiup kencang, membawa aura tegang yang menyesakkan dada semua orang. "Raras!" teriak Takim, suaranya menggelegar. "Hari ini aku akan ajari kau arti takut. Terminal ini bukan panggung untuk seorang perempuan, apalagi yang berani melawan aku." Sorakan dari anak buahnya menggema, sementara para penumpang dan supir lain hanya bisa menahan napas. Mereka tahu, darah akan tumpah hari ini. Raras melangkah pelan ke tengah lapangan, tatapannya lurus menembus mata Takim. "Aku tidak pernah takut padamu, Takim. Aku hanya takut pada doa orang kecil yang tertindas. Jika kau ingin menghancurkanku, lakukan. Tapi aku akan berdiri sampai akhir untuk mereka yang kau tindas." Suaranya lembut, namun mengiris hati setiap orang yang mendengarnya. Takim meraung marah, lalu berlari maju, besi panjangnya terangkat tinggi, siap menghantam kepala Raras. Semua orang menjerit, namun tepat saat besi itu hampir menyambar, Raras menggerakkan tangannya pelan, seperti menepis bayangan. Seketika tubuh Takim terpental ke samping, menghantam tiang terminal hingga besinya terlepas. Suasana hening seketika, hanya suara besi jatuh yang bergema. Takim bangkit dengan wajah kaget bercampur murka. "Ilmu sialan apa yang kau pakai?" "Hah!" teriaknya. Namun sebelum sempat menyerang lagi, Raras menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya berkilat, tubuh Takim mendadak berat seolah ada beban ratusan kilo menindihnya. Lututnya goyah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berusaha melawan, tapi semakin keras ia bergerak, semakin berat tubuhnya. Anak buah Takim yang melihat itu berusaha maju, tapi mereka pun tumbang satu persatu, hanya dengan kibasan tangan Raras. Orang-orang di terminal terdiam, mulut mereka terbuka tanpa bisa berkata apa-apa. Mereka menyaksikan sendiri, bagaimana raja terminal yang selama ini ditakuti, kini dipermalukan oleh seorang supir cantik dengan kekuatan gaib yang tak terjelaskan.
Takim akhirnya berhasil melepaskan diri dengan teriakan keras, matanya merah penuh kebencian. Ia mundur beberapa langkah, menatap Raras dengan napas terengah. Ini belum selesai, aku akan kembali, dan saat itu kau akan menyesal. Teriaknya sebelum kabur bersama sisa anak buahnya. Suasana terminal kembali bising, tapi kali ini penuh sorakan kagum pada keberanian Raras. Raras berdiri tegak, dadanya naik turun, wajahnya masih tenang meski tubuhnya terasa perih. Ia tahu, duel pertama ini hanyalah permulaan. Takim tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka tumbang untuk selamanya. Terminal mungkin baru saja menyaksikan kemenangan kecil, tapi badai besar sudah menunggu di depan. Kemenangan di duel pertama membuat Raras merasa lega sesaat. Namun kegembiraan itu segera memudar ketika kabar mengejutkan datang. Seorang supir yang dulu pernah ia tolong, seorang pria muda bernama Bram, ternyata menjadi mata-mata Takim. Ia menyusup ke jalur Raras, memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk melukai sang supir cantik secara diam-diam. Raras sedang menunggu di sudut terminal saat Bram menyerang dari belakang dengan sebilah besi. Serangan itu cepat dan licik, menembus perlindungan biasa yang ia gunakan sehari-hari. Raras hanya sempat mengangkat tangan sedikit, namun serangan itu tetap mengenai bahu kanannya. Sakitnya menusuk hingga ke tulang, membuat tubuhnya terhuyung dan angkotnya hampir terguling. Anak buah Takim segera menyerang dari arah lain. Terminal yang biasanya penuh penumpang kini berubah menjadi medan perang kecil. Raras merasa dikhianati, hatinya pedih lebih dari luka fisik. Bram berdiri di belakangnya dengan senyum licik, mengumbar pengkhianatan yang membuat semua orang di sekitar gemetar marah. Raras menahan rasa sakit, tetapi darah mengalir dari bahunya. Ia menatap Bram, matanya menyala dengan kemarahan. "Kenapa kau lakukan ini, Bram? Aku sudah menolongmu," suaranya penuh kecewa dan getir. Namun Bram hanya tertawa, suaranya kasar, "Aku tidak pernah berhutang pada siapapun. Takim menjanjikan kekuasaan. Aku pilih hidupku sendiri." Sakit dan pengkhianatan itu membuat Raras tersadar bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan kebaikan hati orang lain. Ia menutup matanya sejenak, merasakan getaran mopok galeng di tangannya. Kekuatan pusaka itu meresap ke dalam luka, menenangkan tubuhnya, menahan darah yang terus mengalir. Namun rasa sakit tetap ada, mengingatkannya bahwa kekuatan besar selalu membawa konsekuensi. Dengan napas tersengal, Raras berdiri kembali. Ia menatap Bram dengan tekad membara. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, menghadapi Takim dan semua pengkhianatan dengan kepala tegak. Raras menggerakkan tangannya, mengeluarkan sedikit getaran mopok galeng, membuat Bram terlempar beberapa meter, meringkuk kesakitan. Penumpang dan supir lain yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Mereka tidak pernah melihat Raras menghadapi luka dan pengkhianatan sekaligus, namun tetap mampu bangkit dengan keberanian luar biasa. Nama Raras mulai bergaung lebih keras di terminal, bukan hanya sebagai supir cantik, tapi sebagai wanita dengan kekuatan dan hati baja. Saat malam menjelang, Raras duduk di angkotnya, menatap luka di bahunya yang masih perih. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, dan Takim Gondrong pasti akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun satu hal yang pasti, pengkhianatan tidak akan membuatnya menyerah. Raras bertekad untuk tetap berdiri, meski harus menanggung luka dan duka sekaligus. Malam itu, Raras masih duduk di angkotnya, menahan sakit di bahu yang terluka. Suara angin dan gemerisik dedaunan membuat kesunyian semakin mencekam. Tiba-tiba, bayangan seorang lelaki tua muncul dari kegelapan sudut terminal. Rambutnya putih panjang, jenggotnya lebat, dan matanya bersinar tajam seakan bisa menembus jiwa. Semua anak buah Takim yang tersisa menunduk, merasa ada aura kekuatan lain yang hadir. "Raras," suara lelaki tua itu serak tapi tegas, membuat tubuh Raras berdiri seketika. "Aku sudah lama menunggumu. Saat ini, kau benar-benar membutuhkan bimbingan, bukan hanya keberanian." Lelaki itu adalah Guru Sepuh Wira, guru lama yang dulu mengajarkan Raras rahasia mopok galeng sejak ia masih remaja. Kehadirannya membawa ketenangan sekaligus peringatan bahwa pertarungan semakin berat. Raras menunduk hormat. "Guru, aku sudah mencoba, tapi Takim Gondrong terlalu kuat. Anak buahnya bahkan mengkhianatiku. Aku takut jika aku tidak cukup cepat, banyak yang akan terluka." Matanya berkaca-kaca, menunjukkan campuran rasa takut dan tekad. Guru Wira hanya tersenyum samar, lalu meletakkan tangan di bahu Raras. Getaran energi halus mengalir, membuat rasa sakit di bahunya berkurang, seakan mopok galeng menyesuaikan diri dengan ajarannya.
Anakku, Mopok Galeng bukan hanya soal kekuatan fisik. Jika kau tidak bisa mengendalikan hati, bahkan pusaka sehebat itu bisa menjadi beban. Lawanmu bukan hanya Takim, tapi juga amarahmu sendiri. Jika kau mengandalkan emosi, kau akan kalah. Bahkan sebelum bertarung, ujar Guru Wira dengan nada menenangkan namun menegur. Raras menarik napas panjang, merasakan kata-kata guru itu menembus hatinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu fokus pada kekuatan semata, dan lupa bahwa inti Mopok Galeng adalah keseimbangan antara hati, tenaga, dan pikiran. Aku mengerti, Guru, aku akan mencoba mengendalikan diriku, dan menggunakannya dengan benar, jawab Raras tegas. Guru Wira kemudian menepuk bahu Raras. Esok, Takim akan datang lagi. Ia tidak akan tinggal diam setelah kemaluan pertamanya dipermalukan. Kau harus siap, bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menghadapi pengkhianatan, tipu daya, dan dendam yang menumpuk. Mopok Galeng akan menjadi senjatamu, tetapi hatimu adalah pelindungmu. Malam itu, mereka berdua duduk di terminal yang sepi, membicarakan strategi, mengingatkan rahasia-rahasia pusaka yang selama ini terlupakan. Guru Wira mengajarkan Raras beberapa jurus rahasia dan teknik pernapasan yang membuat Mopok Galeng lebih mudah dikendalikan, sekaligus menenangkan tubuh yang terluka. Raras merasa kekuatannya meningkat, bukan hanya fisik tapi juga mental. Ketika fajar mulai menyingsing, Raras menatap terminal yang mulai sibuk kembali. Penumpang dan supir lain mungkin tidak tahu, tapi sebuah badai besar akan datang. Ia menoleh pada Guru Wira dan berkata dengan yakin, "Aku siap. Aku tidak akan lagi hanya bertahan, Guru. Kali ini aku akan menghadapi Takim, dan aku akan menang dengan benar." Guru tua itu mengangguk, tersenyum bangga, sebelum menghilang kembali ke bayang-bayang terminal, meninggalkan Raras bersiap untuk pertarungan yang lebih berat dari sebelumnya. Keesokan harinya, terminal kembali dipenuhi oleh hiruk-pikuk pagi. Namun kali ini, ada ketegangan berbeda. Penumpang dan supir biasa merasakan aura yang berat, seakan sesuatu yang besar akan terjadi. Raras menyalakan angkotnya, namun kali ini langkahnya lebih mantap. Ia sudah belajar dari Guru Wira, menguasai teknik rahasia Mopok Galeng, dan hatinya lebih tenang daripada sebelumnya. Dari kejauhan, Takim Gondrong muncul dengan rombongan yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, wajahnya tampak lebih bengis, matanya menyala merah dengan dendam yang menumpuk. Ia tidak lagi hanya ingin menakut-nakuti, melainkan menghancurkan Raras untuk membuktikan dirinya sebagai raja terminal sejati. Semua anak buahnya bersiap menyerang, membuat atmosfer terminal seketika seperti medan perang. Raras menghirup napas dalam-dalam, merasakan aliran Mopok Galeng di tangannya. Tubuhnya bergerak ringan, setiap langkah terasa seperti melayang, namun penuh ketegangan. Saat Takim dan anak buahnya menyerang, Raras hanya menggerakkan satu tangan, dan getaran energi halus yang terpancar membuat beberapa preman kehilangan keseimbangan, terjatuh tanpa disentuh fisik. Terminal bergemuruh oleh sorak kagum sekaligus ketakutan. Takim yang melihat itu membanting besi panjangnya ke tanah dengan marah. "Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya?" teriaknya. Namun Raras hanya menatap dengan mata tenang, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu, bukan sekadar kekuatan yang membuatnya menang, tapi pengendalian hati dan teknik baru Mopok Galeng yang membuat setiap serangan lawan melambat di hadapannya. Pertarungan pun pecah. Raras mulai bergerak cepat, menggabungkan jurus lama dan teknik baru dari Guru Wira. Setiap kibasan tangan menciptakan gelombang energi yang menghantam anak buah Takim, membuat mereka terlempar berhamburan. Beberapa yang mencoba mendekat dengan maksud mengkhianatinya kembali, langsung terhenti, terpaku oleh aura pengendalian Mopok Galeng. Takim sendiri mulai kewalahan. Ia mencoba menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun setiap gerakan seolah diprediksi dan diantisipasi oleh Raras. Tubuhnya terhuyung, napasnya tersengal, dan aura amarahnya justru melemahkan dirinya sendiri. Bagi Takim, ini pertama kalinya ia merasakan ketakutan sejati menghadapi seorang manusia. Penumpang dan supir lain menyaksikan pertarungan itu dengan mata terbelalak. Terminal yang biasanya hiruk-pikuk kini menjadi saksi bisu, dan suara teriakan anak buah Takim berganti dengan rintihan kesakitan. Nama Raras kini bergema, bukan hanya sebagai supir cantik, tapi sebagai wanita dengan kekuatan yang mampu menundukkan raja terminal yang ditakuti. Saat matahari mulai condong ke barat, Raras berdiri tegak di tengah terminal, tubuhnya bersinar lembut oleh aura Mopok Galeng. Takim mundur beberapa langkah, wajahnya merah padam oleh amarah dan kekecewaan.
Pertarungan kali ini menunjukkan satu hal, Raras tidak lagi menjadi korban, tapi penguasa medan, siap membalas setiap serangan dengan kecepatan, kecerdikan, dan kekuatan pusaka yang kini sepenuhnya berada di tangannya. Terminal yang biasanya dipenuhi suara klakson dan obrolan penumpang kini berubah menjadi medan pertempuran berdarah. Anak buah Takim Gondrong, yang tersisa dari duel sebelumnya, menyerbu Raras dengan amarah membara. Mereka membawa berbagai senjata, dari balok kayu hingga besi panjang, siap menghancurkan supir cantik itu sekali dan untuk selamanya. Raras berdiri di tengah jalur, tubuhnya bergetar oleh aura mopok galeng yang kini mengalir penuh. Setiap langkahnya ringan namun tegas, seperti bayangan yang sulit disentuh. Ia menatap lawan-lawannya dengan dingin, memusatkan energi pusaka ke seluruh tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar halus. Pertarungan kali ini bukan sekadar perlawanan, tapi pembuktian bahwa keberanian dan keadilan bisa lebih kuat dari kekerasan dan dendam. Serangan datang bertubi-tubi. Anak buah Takim berusaha mengepungnya, namun Raras bergerak cepat. Satu ayunan tangannya membuat dua preman terlempar, satu langkahnya membuat tanah retak, dan setiap gerakan serba presisi. Darah menetes dari beberapa tubuh yang terluka, sementara penumpang dan supir lain bersembunyi di balik kios dan angkot. Terminal berubah menjadi medan laga yang menegangkan. Takim sendiri muncul di atas tangga terminal, matanya memerah, mulutnya menggeram. Ia mengangkat besi panjangnya tinggi, siap menerjang Raras. Namun kali ini, Raras tidak mundur. Ia menatap Takim dengan tatapan penuh tekad. "Aku tidak akan lagi lari, Takim. Jika kau ingin bertarung, hadapi aku sekarang," teriaknya, suaranya bergema di seluruh terminal. Anak buah Takim yang tersisa mencoba menyerang dari samping, tapi setiap serangan mereka ditangkis dengan gerakan halus Raras. Aura mopok galeng semakin kuat, membentuk medan energi yang memantulkan serangan dan membuat lawan kehilangan keseimbangan. Suara dentuman, teriakan, dan erangan bercampur menjadi simfoni kekacauan yang menegangkan. Takim akhirnya turun sendiri, mengayunkan besinya ke arah Raras. Kali ini pertarungan antara kedua kekuatan puncak itu pecah. Setiap benturan mengeluarkan ledakan energi kecil, membuat anak buahnya terlempar dan beberapa kios rusak. Mata Takim menyala, tubuhnya penuh luka, tapi kemarahan membuatnya tetap menyerang. Raras, dengan ketenangan dan teknik baru mopok galeng, mampu menangkis setiap pukulan, bahkan membalas dengan gelombang energi yang menghantam lawannya mundur. Terminal kini penuh darah dan kehancuran. Banyak kios rusak, angkot terguling, dan debu beterbangan. Penumpang yang menonton hanya bisa menahan napas. Semua orang menyadari bahwa pertempuran ini bukan lagi pertarungan biasa antara supir dan preman, tapi bentrokan antara kekuatan gaib yang menentukan siapa yang akan menguasai terminal. Saat matahari sore mulai merunduk di ufuk barat, Raras berdiri tegak di tengah puing-puing, tubuhnya terluka ringan tapi aura mopok galeng bersinar menakutkan. Takim terhuyung di hadapannya, marah tapi terpaksa mundur sementara anak buahnya babak belur. Terminal berdarah itu menjadi saksi bahwa supir cantik itu kini bukan lagi korban, tapi penguasa medan, menandai awal dari kekalahan yang lebih besar bagi Takim Gondrong. Takim Gondrong duduk di pojok warung gelap, wajahnya memerah penuh amarah dan dendam yang belum terbalaskan. Tubuhnya lelah, otot-ototnya masih tegang setelah kalah di terminal, tapi matanya menyala seperti bara api yang siap membakar segalanya. Ia tahu, jika ingin mengalahkan Raras, ia membutuhkan strategi yang lebih kejam, bukan hanya kekuatan fisik. Rencana kali ini harus sempurna. "Aku tidak boleh gagal lagi," geram Takim, suaranya serak karena marah. Anak buahnya yang tersisa mengangguk, meski wajah mereka pucat ketakutan. Mereka tahu, setiap perintah Takim kali ini berarti risiko nyawa mereka sendiri. Takim mulai memetakan medan terminal, menandai titik-titik rawan, dan memikirkan cara menjebak Raras dalam satu serangan maut. Takim memanggil seorang dukun tua yang lebih gelap dan licik dari sebelumnya. Lelaki itu datang membawa ramuan hitam, simbol kekuatan kegelapan yang bisa menetralkan energi pusaka. "Dengan ini, kau bisa menembus perlindungan mopok galeng," ujar dukun itu sambil tersenyum sinis. Takim mengangguk, merasakan harapan bangkit kembali, meski harga yang harus dibayar sangat tinggi. Malam itu, Takim merencanakan serangan di waktu yang tepat. Ia ingin memancing Raras keluar dari angkotnya, lalu menjebaknya di lorong terminal yang sempit. Di sana, tidak ada penumpang, tidak ada saksi, hanya gelap, kegelapan, dan jebakan yang menunggu.
Ia bahkan menyuruh beberapa anak buah menyebar, berpura-pura membantu orang-orang, tapi sebenarnya menjadi mata-mata untuk memantau setiap gerakan Raras. Takim memikirkan langkah terakhir yang lebih berani, menculik salah satu penumpang yang paling dekat dengan Raras. Dengan begitu, ia bisa memancing supir cantik itu ke jebakan tanpa bisa menolak. Ide itu membuat mata Takim bersinar penuh keserakahan. Hatinya dipenuhi dendam yang begitu panas, mengalahkan rasa takut sekalipun. Sementara itu, Raras masih mengobati luka-lukanya, tidak menyadari bahwa mata Takim selalu mengintai dari kejauhan. Ia merasa damai untuk sesaat, belajar mengendalikan mopok galeng, dan menenangkan diri. Namun, bayangan Takim gondrong yang dendam belum hilang. Energi gelap yang perlahan mengintai membuatnya harus tetap waspada. Anak buah Takim yang setia mulai mengeksekusi rencana. Mereka menebar rumor bahwa terminal kini aman, sehingga Raras bisa merasa nyaman dan turun untuk bekerja. Semua telah terperangkap dalam strategi licik ini, dan Takim menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Di malam yang pekat, Takim berdiri di atas gedung kecil terminal, menatap seluruh medan dengan mata menyala merah. "Raras, kau mungkin menang hari ini, tapi esok, aku yang akan menaklukkanmu," gumamnya dengan napas berat. Semua orang tahu, perang antara Raja Terminal dan supir cantik itu belum selesai, dan kegelapan yang dipersiapkan Takim akan segera menghantam. Matahari mulai condong ke barat ketika Takim gondrong melancarkan rencananya. Terminal yang biasanya ramai kini sepi, kecuali beberapa penumpang yang tidak tahu apa yang menunggu. Raras menyalakan angkotnya, mencium aroma kecurigaan yang menusuk udara. Ia merasakan gelombang kegelapan Takim menempel di setiap sudut terminal, namun kali ini ia siap. Begitu anak buah Takim mulai bergerak, Raras menurunkan kaca angkot, menarik napas panjang, dan merapal mantra yang diajarkan Guru Wira. Getaran energi mopok galeng membentuk perisai halus di sekelilingnya, membuat setiap langkah lawan terasa berat. Takim muncul dari lorong gelap, wajahnya merah padam, membawa besi panjang yang kini dilapisi ramuan hitam dari dukun. Pertarungan dimulai. Benturan pertama membuat debu beterbangan, suara pukulan dan energi magis menggelegar di seluruh terminal. Setiap gerakan Takim diantisipasi Raras dengan cepat. Ia menggerakkan tangannya, menghasilkan gelombang energi yang menghantam anak buah Takim, membuat mereka terlempar ke dinding kios. Takim menggeram, kaget sekaligus marah. Anak buah Takim mencoba menyerang dari samping, namun Raras bergerak seperti bayangan. Setiap serangan mereka dipantulkan atau ditangkis dengan lembut namun mematikan. Tubuhnya berputar, tangan dan kakinya seakan menjadi senjata sekaligus perisai, memadukan teknik baru mopok galeng yang membuatnya tak terhentikan. Takim menatap Raras dengan mata menyala, seluruh dendamnya tercurah dalam satu serangan besar. Ia mengayunkan besi panjangnya ke arah Raras dengan seluruh tenaga, berharap menghancurkan tubuh dan semangatnya sekaligus. Tapi Raras menutup matanya sejenak, menarik energi dari mopok galeng, lalu membuka mata. Dengan satu gerakan tangan, gelombang energi memantul ke arah Takim, membuatnya tersandung mundur, terengah, dan hampir jatuh. Pertarungan semakin intens. Debu, pecahan kayu, dan bekas darah berserakan di seluruh terminal. Anak buah Takim mulai terkapar satu persatu, tidak mampu menandingi kecepatan dan teknik Raras. Penumpang yang menonton menahan napas, kagum sekaligus takut. Terminal kini menjadi saksi kekuatan seorang supir cantik yang mampu menundukkan Raja Terminal yang ditakuti. Takim mencoba bangkit lagi, tubuhnya lelah, napasnya tersengal, tapi dendamnya membuatnya tetap menyerang. Raras menatap lawannya dengan dingin. Ia merasakan kekuatan mopok galeng sepenuhnya mengalir, bukan hanya di tangan, tapi di seluruh tubuhnya. "Ini adalah akhir, Takim," katanya dengan suara tegas, penuh keyakinan. Dengan satu gerakan akhir yang menggabungkan seluruh teknik pusaka dan ketenangan hatinya, Raras memusatkan energi mopok galeng. Ledakan energi murni menghantam Takim, melemparnya beberapa meter, dan membuat seluruh anak buahnya tersungkur. Terminal sunyi sesaat. Takim terkapar, kalah total. Raras berdiri tegak di tengah medan, tubuhnya bersinar lembut oleh aura mopok galeng, menandai kemenangan puncak yang telah lama ditunggu. Terminal kini terasa berbeda. Suara hiruk-pikuk yang biasanya menegangkan digantikan oleh rasa tenang yang aneh, seolah ruang itu sendiri menahan napas. Raras berdiri di tengah jalur utama, tubuhnya masih bersinar lembut oleh sisa energi mopok galeng. Semua anak buah Takim yang selamat bersembunyi,
wajah mereka pucat ketakutan, menyadari bahwa kekuasaan mereka telah runtuh. Penumpang dan supir lain perlahan muncul dari persembunyian. Mereka menatap Raras dengan kagum dan rasa hormat. Dia benar-benar melakukannya, bisik seorang supir tua. Raras tersenyum tipis, menunduk kepada mereka, menunjukkan bahwa keberaniannya bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk melindungi semua orang di terminal. Raras kemudian berjalan di antara kios dan angkot yang rusak, memastikan semua orang aman. Ia menolong beberapa anak buah Takim yang terluka, menunjukkan bahwa keadilannya bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Penumpang yang sebelumnya ketakutan kini merasa aman, dan terminal mulai hidup kembali dengan cara yang damai. Takim gondrong yang terkapar di pojok terminal hanya bisa menatap Raras dengan mata penuh dendam yang tak terucapkan. Namun ia tahu, kekalahan ini bukan hanya fisik, tapi juga simbolis. Raja terminal telah digulingkan, dan kekuasaan kini berpindah. Ia diam, menelan amarahnya, menyadari bahwa kekuatan Mopok Galeng telah menaklukkan keangkuhan dan kesombongannya. Raras kemudian memanggil para supir, menegaskan aturan baru. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi pengkhianatan. Semua orang memiliki hak yang sama untuk bekerja dan melayani penumpang. Terminal bukan lagi medan perang, tapi tempat kerja sama dan keadilan. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi rasa aman dan hormat. Beberapa anak buah Takim yang selamat memilih meninggalkan terminal, namun sebagian kecil tertarik mengikuti Raras. Mereka ingin belajar tentang Mopok Galeng, dan lebih dari itu, belajar tentang keberanian, kesabaran, dan keadilan. Raras menerima mereka, memberi kesempatan kedua, menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan soal menghancurkan, tapi membimbing. Sore itu, terminal dipenuhi tawa penumpang, suara klakson yang damai, dan interaksi hangat antar supir. Raras menatap langit yang mulai jingga, merasakan kepuasan yang dalam. Bukan hanya karena menang, tetapi karena ketertiban dan keadilan telah kembali. Mopok Galeng berdenyut lembut, seolah ikut tersenyum bersama pemiliknya. Saat malam turun, Raras berdiri di atap terminal, menatap seluruh wilayah yang kini aman. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari era baru. Terminal yang dulu penuh kekacauan kini berada di tangan seorang supir cantik yang berani, bijaksana, dan kuat. Dengan Mopok Galeng di sisinya, Raras siap menjaga keadilan, apapun yang datang berikutnya. Beberapa bulan setelah pertarungan terakhir, terminal berubah menjadi simbol kedamaian dan ketertiban. Angkot-angkot beroperasi dengan lancar, pedagang kembali menata lapak, dan supir-supir biasa bekerja tanpa rasa takut. Nama Raras kini dihormati oleh semua orang, bukan hanya sebagai supir cantik, tapi sebagai penjaga keadilan yang tak tergoyahkan. Raras sendiri tetap sederhana. Setiap pagi ia menyalakan angkotnya, menyapa penumpang dengan senyum ramah, dan memastikan semua perjalanan aman. Mopok Galeng selalu hadir di tangannya, namun bukan sebagai senjata untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pelindung dan pengingat akan tanggung jawab besar yang ia emban. Beberapa anak buah Takim yang tersisa datang padanya, meminta bimbingan. Raras menerima mereka dengan hati terbuka, mengajari mereka arti keberanian, kesabaran, dan keadilan. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini menjadi tempat belajar dan saling menghargai, berkat pengaruh satu perempuan yang berani menantang kekuasaan Raja Terminal. Takim Gondrong sendiri hilang dari terminal, meninggalkan bekas dendam yang belum selesai. Namun semua orang tahu, ia tidak akan mampu mengacaukan lagi. Raras telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan dengan amarah, tapi dengan hati yang bijaksana dan kendali yang matang. Mopok Galeng menjadi simbol itu, pusaka yang bukan hanya kuat, tapi mengajarkan keseimbangan. Di malam yang tenang, Raras menatap langit terminal yang diterangi lampu-lampu kecil. Angin sepoi membawa aroma kesegaran baru, mengingatkannya pada guru Wira yang dulu mengajarinya rahasia Mopok Galeng. Ia tersenyum, sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab dan perlindungan bagi semua orang. Penumpang yang dulu ketakutan kini menatapnya dengan hormat, anak-anak bermain dengan bebas di sekitar terminal, dan supir lain bekerja sama tanpa konflik. Terminal bukan lagi medan perang, melainkan tempat harmonis yang menjadi bukti bahwa keberanian dan kebijaksanaan dapat mengubah dunia. Raras berdiri di tengah semuanya, sosok yang menjadi mercusuar harapan bagi orang-orang kecil. Raras tahu, Mopok Galeng bukan hanya pusaka, tapi warisan yang harus dijaga. Suatu hari nanti,
generasi berikutnya mungkin akan memegangnya, dan ia akan siap mengajari mereka tentang kekuatan, hati, dan tanggung jawab. Terminal ini kini aman, tapi warisan yang ditinggalkannya jauh lebih berharga dari sekadar kemenangan fisik. Dengan mata bersinar lembut dan senyum penuh ketenangan, Raras menatap ke depan. Terminal yang dulu kacau kini menjadi tempat di mana keadilan berkuasa, dan seorang supir cantik telah menorehkan legenda yang tak akan pernah dilupakan. Mopok Galeng berdenyut lembut di tangannya, seolah ikut merestui masa depan yang damai dan penuh harapan.